menyusun riset proposal atau proposal penelitian merupakan salah satu dokumen paling penting untuk bisa studi ke luar negeri, terutama bagi Anda yang ingin melanjutkan studi ke jenjang S3 atau PhD. Sebelum bisa apply secara formal ke kampus, teman-teman harus kirim email ke profesor dulu untuk dibujuk sebagai calon supervisor, yang mana dalam email tersebut teman-teman harus sudah melampirkan rencana penelitian. Maka teman-teman, serial video Road to PhD kali ini akan membahas bagaimana cara menyusun proposal penelitian untuk lanjut kuliah ke luar negeri. Jangan dibayangkan proposal penelitian di sini seperti proposal ketika teman-teman hendak menyusun skripsi, tesis, atau disertasi. Bentuknya lebih sederhana, namun kurang lebih isinya atau struktur dan komponen-komponennya itu memang hampir sama dengan proposal yang digunakan untuk rencana penelitian skripsi, tesis, atau disertasi. Jadi mari kita bahas bagaimana menyusun riset proposal. Poin yang pertama teman-teman, ini menunjukkan komponennya. Dimulai dari judul, abstrak, pendahuluan, landasan teori, metode, jadwal, dan referensi. Jadi kalau gampangannya saya mengibaratkan, mengingat ini sangat singkat, tidak lebih dari 5-7 halaman, riset proposal untuk kuliah ke luar negeri itu ibarat seperti artikel jurnal yang lebih sederhana dan ditulis hanya sampai bagian metode karena masih sebagai rencana. Ditambah dengan jadwal dalam kurun waktu studi PhD teman-teman, atau misalkan S2 dalam kurun waktu studi S2, ditambah dengan referensi yang relevan juga. Judul dan abstrak itu bisa ditulis seperti teman-teman ketika menulis artikel jurnal. Jadi ada judul, kemudian abstrak. Setelah itu dilanjutkan dengan subbab pendahuluan. Pendahuluan di sini sangat krusial karena menunjukkan latar belakang masalah, tujuan, dan pertanyaan penelitian yang teman-teman angkat. Dalam pendahuluan, selain secara teoritis dan filosofis, sebaiknya diberikan juga landasan praktis. Maksudnya gimana? Landasan praktis yang menunjukkan kebermanfaatan riset teman-teman untuk masyarakat, terutama masyarakat di Indonesia, dan akan lebih bagus juga jika masyarakat tempat studi di luar negeri juga bisa menerima manfaatnya. Itu saya temukan saat wawancara beasiswa ISP ditanyakan hal tersebut. Jadi ketika di pendahuluan
yang menunjukkan pentingnya penelitian kita itu akan lebih baik misalkan mau studi ke Austria katakanlah, di situ disinggung kebermanfaatan untuk kedua belah negara. Jadi bukan hanya untuk Indonesia saja, tapi apa manfaatnya untuk negara tujuan. Yang kali ini dalam kasus yang saya contohkan adalah manfaatnya untuk Austria. Landasan teori sebaiknya yang terbaru, yang update. Kemudian metode disusun memang berdasarkan masalah yang ingin diangkat, bukan hanya sekedar maunya peneliti. Dan jadwal ini sangat krusial teman-teman. Pastikan jadwal ini nanti teman-teman bentuk dalam table dan detail sekali apa yang ingin dilakukan setiap bulan atau setiap semester, dan pastikan tunjukkan bahwasanya penelitian ini visible untuk dilakukan dalam kurun waktu studi. Katakanlah S3, berarti di situ timeline-nya harus 3 tahun. Jangan sampai bikin timeline 4 tahun dan 5 tahun. Ini menjadi pertanyaan nanti, terutama ketika pemberi beasiswa pengen memberikan beasiswa, dia tidak ingin juga memberikan beasiswa pada penelitian yang tidak akan selesai dalam kurun waktu beasiswa. Terakhir, referensi. Teman-teman sudah ahli lah kalau masalah pemilihan referensi, apalagi teman-teman merupakan dosen di perguruan tinggi. Poin yang kedua, rujukan terbaru dari jurnal internasional terindeks. Silahkan bisa terindeks Scopus, Web of Science, dan indeks-indeks reputable yang lainnya. Memberikan rujukan yang terbaru menunjukkan bahwa teman-teman itu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang terbaru sesuai dengan bidang yang teman-teman tekuni. Jika memang bidangnya pendidikan, khususnya teknologi pendidikan, cari jurnal-jurnal terbaru yang membahas isu-isu tentang teknologi pendidikan yang relevan dengan masalah yang ingin diteliti dalam proposal teman-teman. Selanjutnya, ini tidak kalah pentingnya karena saat wawancara beasiswa BPPLN, saya juga ditanyakan hal ini. Jadi saya ditanyakan seberapa jauh kaitan penelitian Anda dengan si supervisor. Makanya ketika menyusun riset proposal, pastikan kaitkan dan kutip penelitian calon supervisor. Hal ini menunjukkan kedekatan akademik antara Anda dengan supervisor, dan itu sangat disukai oleh pewawancara beasiswa teman-teman. Nah, waktu itu saya kurang bisa menjawab dengan baik karena memang faktanya penelitian saya tidak terlalu dekat dengan calon supervisor yang di Amerika. Jadi mungkin penilaian para pewawancara tidak terlalu bagus. Tapi tips yang ingin saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya, di riset proposal tunjukkan bahwasanya Anda itu dekat dengan calon supervisor secara akademik dengan mengutip penelitiannya dan mengaitkan penelitian Anda dengan penelitian si calon supervisor. Nah, ini poin yang sudah sempat saya singgung tadi. Jelaskan manfaat penelitian untuk Indonesia dan negara tujuan studi untuk meningkatkan peluang Anda dipilih sebagai penerima beasiswa. Apalagi beasiswanya itu khusus untuk negara tertentu. Misalkan Anda akan mendapatkan beasiswa ke Jerman dan Anda bisa menunjukkan kebermanfaatan bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk Jerman dari penelitian teman-teman. Pasti si panitia penyeleksi beasiswa lebih mungkin kemungkinan besarnya memilih Anda daripada yang lain yang tidak menunjukkan kebermanfaatan untuk negara tujuan. Tuh. Nah, poin terakhir,
tentang bagaimana menyusun riset proposal. Ini teknis, tapi juga sangat krusial. Jangan terlalu panjang halamannya teman-teman. Sekali lagi ini bukan proposal untuk penelitian skripsi, tesis disertasi sebagaimana prosedur di kampus-kampus di Indonesia. Dan saya lebih mengibaratkan ini seperti artikel jurnal yang lebih singkat, hanya sebatas sampai pada teori dan metode, ditambah dengan jadwal dan referensi. Nah, punya saya itu panjangnya 7 halaman, tapi sebetulnya intinya itu cuma 5 halaman. Yang 2 halaman selanjutnya referensinya. Nah, untuk yang saat ini sebaiknya referensi ditulis dengan format yang sudah baku dan juga sitasi-sitasi di dalamnya. Silahkan ditulis menggunakan APA 7 style. Dan gunakan bahasa Inggris akademik yang baik dalam penulisan tersebut. APA 7 style yang sebelumnya APA 6 sekarang sudah yang versi yang ke-7, ada beberapa perbedaannya, silahkan bisa dicermati dan di googling di internet. Namun di sini yang ingin saya tekankan, pastikan bahasa Inggris Anda bukan general English untuk menulis riset proposalnya, tapi sudah academic English. Jika belum yakin dengan academic English teman-teman, sah-sah saja. Ini ingin saya sampaikan karena itu juga terjadi pada diri saya. Anda boleh minta bantuan ke teman yang lain yang bahasa Inggris akademiknya sudah bagus. Tapi ingat, bukan berarti Anda memesan gelondongan. Maksudnya kamu serahkan ke teman terus teman yang suruh nulis dari nol. Tidak. Teman-teman harus punya draftnya terlebih dahulu, baru nanti bahasanya diperhalus dengan minta pendapat pada teman, atau bisa juga meminta pada orang yang sudah profesional yang pastinya teman-teman nanti harus membayar. Dalam kasus saya mendapatkan bonus ketika belajar persiapan IELTS di London College. Tutornya itu memberikan bonus untuk membantu menyusun dokumen studi utama PhD. Jadi saya membuat draftnya, kemudian kita kembangkan bersama hingga riset proposal menjadi bagus, bahasanya benar-benar bahasa Inggris yang akademik. Demikian teman-teman, semoga memberikan gambaran bagaimana cara menyusun proposal penelitian, sehingga bisa diimplementasikan tips dan triksnya untuk memantapkan proposal penelitian studi ke luar negeri teman-teman semuanya, sehingga layak dan pantas untuk dibaca oleh pewawancara beasiswa, dan pada akhirnya pewawancara beasiswa memilih Anda sebagai penerima beasiswa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di serial video Road to PhD bagian berikutnya.